Namun, Belanda mencoba untuk memulihkan kekuasaan mereka dan pertempuran berkecamuk antara pasukan Indonesia dan Belanda pada masa itu, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, jajahan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung hampir 3 abad sehingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Berikut adalah ringkasan sejarah jajahan Belanda di Indonesia, yang mana di awal perdagangan Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-17 dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian rempah-rempah seperti cengkeh dan pala ini sangat berharga pada waktu itu. Jadi perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan pada tahun 1602 dan menjadi cikal bakal kekuasaan Belanda di wilayah itu. Jadi penjajahan wilayah ini melalui perang dan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal secara bertahap mendirikan kekuasaannya di wilayah-wilayah Indonesia. Mereka membangunkan benteng-benteng dan menjalankan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan setempat pada masa itu sambil secara perlahan mengkonsolidasikan kendali mereka. Jadi guys, ekspansi dan monopoli selama abad ke-18, VOC ini mengalami ekspansi wilayah yang lebih luas di Indonesia dan berhasil menguasai sebagian besar perdagangan rempah-rempah ini. Jadi mereka mendirikan kantor-kantor dagang di berbagai kota dan memonopoli produksi dan distribusi rempah-rempah. Jadi perlawanan dan pemberontakan pada abad ke-19 pula, rakyat Indonesia mulai berjuang melawan kekuasaan Belanda ini. Perlawanan-perlawanan ini terjadi di berbagai wilayah seperti Perang Diponegoro 1825 dan sehingga 1830, di Jawa Tengah dan Perang Aceh 1873 hingga 1904. Jadi pada akhir abad ke-19, VOC ini bangkrut dan pemerintah Belanda mengambil alih kendali langsung di Hindia Belanda pada tahun 1901. Pemerintah Belanda membentuk estesi politik yang mengklaim tujuan mereka adalah untuk memajukan kesejahteraan penduduk Indonesia. Namun, dalam kenyataan kebijakan tersebut masih dijalankan dengan cara yang merugikan penduduk. Jadi, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun, Belanda mencoba untuk memulihkan kekuasaan mereka dan pertempuran berkecamuk antara pasukan Indonesia dan Belanda pada masa itu, guys. Jadi, setelah perjuangan yang berpanjangan ini, pada tahun 1949, Belanda secara rasmi mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian yang disebut Perjanjian Royen. Sejak itu, Indonesia menjadi negara merdeka. Jadi, guys, jajahan Belanda ini, Indonesia memiliki dampak yang luas terhadap politik, ekonomi, dan budaya Indonesia secara keseluruhannya. Jadi, perjuangan untuk meraih kemerdekaan melawan penjajahan Belanda adalah salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Indonesia, guys. Oke, dalam video pada kali ini yang saya ingin mereaksinya, guys. Akhirnya, Belanda menyerahkan hasil rampasan dulu ke Indonesia. Jadi tanpa berbasa-basi, kita simak video ini daripada update pertahanan channel. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Penasaran kita, guys? Yuk kita simak video ini. ...472 harta karun rampasan akan dikembalikan Belanda ke Republik Indonesia. Apa saja itu, guys? Banyak tuh, 472.
Berita yang mantap datang dari mantan penjajah kita Indonesia yaitu negara Belanda, yang dulu dipanggil company oleh kakek nenek buyut kita. Setelah kemarin mereka Belanda meminta maaf atas perbudakan dan penjajahan masa lalu, kemudian Belanda juga baru-baru ini mengakui kemerdekaan kita pada Agustus 1945. Wow, ini keris apa nih guys? Keris apa ini? Cantik ya. Mengejutkan kabarnya, negara Belanda ini pun bakal mengembalikan barang-barang alias macam harta karun keris jarahan naga. yang nenek moyang mereka dulu rampas dari negara kita Indonesia. Di sana itu ada warna itu kayak memancar gitu, pelangi gitu di sekelilingnya gitu. Pokoknya memancar lah, ada aura gitu. Tak main-main jumlah total harta karun yang bakal mereka kembalikan itu pun mencapai 472 benda harta karun. Pertanyaannya, harta karun apa sajakah itu? Apakah termasuk mahkota raja-raja Indonesia zaman dulu? Dan kapankah mereka akan kembalikan? Setelah ini kita bahas satu persatu. Oke. Keris guys. Banyak jenis kerisnya. Ini memang dulu-dulu punya harta karun lah ini kan. Sandang Mel Rule. Thailand or Indonesia? Standing Mel Rule. Like, share, subscribe, notification, update pertahanan guys. 47 juta. Apa dia beli uang tunai? Berita pertama datang dari mantan penjajah kita, yaitu negeri kincir angin Belanda, alias company. Kabarnya, tiba-tiba mau mengembalikan barang ziarah hanya dulu ke negara kita Indonesia. Ada apakah gerangan? Mengapa mereka tiba-tiba mau mengembalikannya ke Indonesia? Dan barang jarahan apa sajakah itu? Barang ini nyata, tapi nggak bisa tak pegang karena udah kaca. Mengikuti dari banyak sumber berita berikut, pemerintah Belanda baru-baru ini menyatakan bakal Keris mengembalikan Jungkung. ratusan benda bersejarah yang pernah dirampas negara itu dari Indonesia, dan juga Sri Lanka saat masa penjajahan dulu. Keputusan ini pun dibuat oleh Sekretaris Negara untuk Kebudayaan dan Media Belanda yaitu, Gunay Uslu atas rekomendasi Komite Penasihat Pengembalian Benda Budaya, dari konteks kolonial yang dikepalai oleh Lilian Goncalves Hongkangyu. Dan terkait hal ini, pemerintah Belanda pun mengatakan atas permintaan Indonesia dan Sri Lanka. Belanda akan memberikan 472 objek budaya penting ke Indonesia dan 6 benda ke Sri Lanka. Pemerintah Belanda pun menyatakan bahwa benda-benda itu dibawa secara tidak sah ke Belanda selama masa kolonial dan diperoleh di bawah paksaan atau dengan penjarahan. Di mana pemerintah Belanda pun menyebutkan bahwa benda-benda bersejarah itu saat ini menjadi koleksi Museum Nasional Kebudayaan Dunia dan Rijksmuseum di Belanda. Udah dapat izin, boleh kok ngerekam di sini. Do you think that this one is real? All are real here. We have a real picture. 47 million. Lantas pertanyaannya, benda atau harta karun apa sajakah itu? Masih dari sumber-sumber yang sama, sebanyak 472 artefak itu pun ternyata termasuklah harta karun dari Lombok, hingga keris dari Kelungkung Bali, dan berikut adalah rincian dari 472 benda bersejarah dari Indonesia yang akan dikembalikan banyak nih oleh guys. Belanda. Harta karun Lombok, 4 patung, 1 keris, koleksi Pitamaha, terdiri dari 130 benda dari Bali. Gila boleh jadi kaya nih Indonesia kalau dia pulang balik semua nih. Yang pertama yaitu adalah harta karun Lombok. Terdiri dari 355 benda dari Lombok. Benda-benda ini pun termasuklah koleksi ratusan batu berharga benda emas dan perak yang dijarah oleh tentara kolonial Belanda dari Pulau Lombok di Indonesia pada tahun 1894 silam. Kemudian, selanjutnya ada 4 patung atau 4 arca dari Singasari.
Ini keris ini. Satu keris dari Kelungkung Bali, dan 132 benda seni modern dari Bali yang dikenal dengan koleksi Pitamaha. Semua itulah yang bakal dikembalikan ke Indonesia. Kemudian sekian dari Sri Lanka, ada 6 barang yaitu kanon Lauke, kemudian hestani emas atau pedang seremonial perak, dan 2 pistol. Jadi Pistol, menurut ada kalian, pistol. ini asli atau palsu? Saya tuh tanya tadi di sana itu katanya itu semua ini asli. Dan sebagaimana dilansir dari situs web pemerintah pusat Belanda, atau Rich Overhead pada Kamis 6 Juli 2023 kemarin, transfer kepemilikan benda bersejarah ini ke Indonesia pun akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023 di Museum Volkenkunde Belanda. Di mana sebenarnya, Indonesia sendirilah yang meminta pengembalian benda bersejarah ini pada musim panas lalu, karena benda-benda ini punya arti penting untuk negara kita Indonesia. Woi, ini guys, harta karun ini yang lama-lama boleh jadi kaya ini satu negara kalau emas yang dulu-dulu itu dikembalikan. Memang banyak nih harta karun Belanda bawa. Nah ini, apa dia bilang tuh? Selama berabad-abad negara nih, saya minta maaf, selama berabad-abad negara Belanda dan perwakilannya telah membiarkan dan melakukan perbudakan dan mendapat untung darinya. Nah, itu Perdana Menteri Belanda tuh, Mark Rutte. Oke guys, begitu banyak harta karun lah kan kalau dinamakan ini. 472 harta karun dulu-dulunya itu yang ada sekarang ini mungkin di Museum Belanda yang ingin dikembalikan ke Indonesia. Tetapi mengapa Belanda ingin mengembalikan harta-harta karun ini ke Indonesia? Mungkin Belanda juga pada masa akan datang mungkin akan menjadi negara yang ingin berbaik-baik dengan Indonesia, sebab di Indonesia diketahui banyak sumber daya alam guys. Jadi untuk tidak menjadikan hubungan ini berantakan ataupun tidak stabil, Belanda coba untuk mengembalikan harta-harta ini. Sebenarnya mungkin bukan ini saja harta yang ada dikuasai oleh Belanda, dipegang oleh Belanda. Mungkin ada banyak lagi guys. Emas terutamanya. Dulu-dulu Indonesia ini pengeluar emas yang paling besar di Asia ataupun di dunia mungkin, dan itu mungkin telah banyak diambil oleh Belanda itu. Tetapi apa yang penting di sini bukan saja harta karun ini yang telah dirompak, dicuri oleh pemerintah Belanda pada masa itu, tetapi kalau diikutkan yang paling tragis ya, yang paling tidak kita ingin dengarnya ialah Belanda telah memerah otak dengan menjajah minda rakyat Indonesia pada waktu itu. Jadi itu yang paling sangat sadis lah. Tetapi di masa itu juga rakyat Indonesia telah bangkit melawan segala kebinatangan yang dilakukan oleh Belanda, sehinggalah Belanda mengiktiraf Indonesia menjadi merdeka pada tahun 1945 itu. Jadi disitulah rakyat Indonesia banyak yang terkorban dengan mempertahankan jiwa, raga, negara mereka dan kemerdekaan mereka itu daripada pihak jajahan Belanda ini. Jadi sangat kejam juga lah kalau diikutkan Belanda ini kan. Sudah kala dia rompak, dia curi, dia bunuh semua leluhur, nenek moyang, tetapi akhirnya mereka juga keluar daripada Indonesia dan Indonesia mendapat kemerdekaan dan mereka juga mengiktiraf, dan pada saat ini mereka ingin mengembalikan semua harta-harta itu ke Indonesia. Jadi ini wajar mereka kembalikan, tetapi sebenarnya ada kemungkinan udang di sebalik batu apa yang ingin mereka lakukan, sebab mereka ingin berbaik-baik pun mereka ada kepentingan nanti di masa akan datang. Tapi apapun di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia pasti dapat mengesan jika ada unsur-unsur udang di sebalik batu yang
ingin Belanda sampaikan. Tetapi kebijakan Bapak Jokowi ini sangat kita ketahui, dia tahu apa yang dia ingin lakukan, guys. Jadi walau apapun, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Yang pentingnya Indonesia sudah merdeka, Belanda pun sudah keluar daripada Indonesia, mereka juga mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, dan selamat maju jaya untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.